Selamat datang di channel One Click Football, Football at One Click. Di channel ini kita akan membahas berita-berita terbaru tentang dunia sepak bola baik luar maupun dalam negeri. Pekan ke-23 Premier League menyajikan banyak pertandingan yang menarik. Salah satunya datang dari pertandingan Manchester United melawan West Ham United. Kemenangan dramatis di akhir-akhir pertandingan membuat skuad Manchester United sukses mengamankan 3 poin di kandang. Bermain saling menyerang di jalannya babak pertama, West Ham United yang bertanding sebagai tim tamu mencoba mencari celah untuk melancarkan serangan cepat ke gawang Manchester United. Namun seiring jalannya babak, Manchester United mulai mampu mengontrol ritme pertandingan dan berbalik mulai menekan gawang West Ham yang dijaga oleh Areola. Meski tampil dominan, Manchester United tetap kesulitan melewati garis pertahanan West Ham. Sepanjang jalannya babak pertama, kedua tim tidak ada yang mampu mencari tembakan tepat ke gawang sampai peluit babak pertama dibunyikan. Berjalannya babak kedua, kali ini giliran The Red Devil yang bermain langsung menekan. Hasilnya, Fred yang tidak terkawal hampir membuka peluang keunggulan, namun sayangnya tembakan dari Fred masih bisa dimentahkan oleh Areola. West Ham pun tidak tinggal diam. Skuad David Moyes perlahan mulai menaikkan tempo serangan dan mulai melancarkan serangan-serangan balik. Di pertengahan jalannya babak kedua, kedua tim sama-sama mengganti pemain. Ralf Rangnick memasukkan Rashford dan menarik Elanga keluar, sementara David Moyes menarik keluar Vladimir Koval dan memasukkan Ryan Frederick. Momen berbahaya pun hadir di 2 menit akhir babak kedua. West Ham yang mendapat sepak pojok hampir mencetak gol lewat tandukan Thomas Soucek, namun sayangnya tandukannya masih melebar dari gawang yang dijaga oleh De Gea. 1 menit sebelum peluit dibunyikan, Manchester United akhirnya memecah kebuntuan dengan gol di menit-menit akhir yang dicetak oleh Marcus Rashford. Umpan silang yang diberikan oleh Cavani berhasil dimanfaatkan oleh Rashford sebagai gol. Skor pun berubah menjadi 1-0 hingga pertandingan selesai. Dengan hasil ini, Manchester United berhasil mengamankan 3 poin dan berhasil merengkek di posisi 4 klasemen. Masih dalam gelaran Liga Inggris, kali ini gelaran Chelsea yang berhasil menaklukkan Tottenham dengan skor 2-0 lewat gol Hakim Ziyech dan Thiago Silva. Bermain di Stamford Bridge, Chelsea yang menjadi tuan rumah mendominasi permainan dari segi taktik. Pasukan Thomas Tuchel yang bermain menyerang sudah merupakan tim lawan di awal babak pertama. 2 kali percobaan Romelu Lukaku dan Callum Hudson-Odoi belum mampu membuahkan hasil untuk Chelsea. Hakim Ziyech hampir mencetak gol di menit ke-12, namun sayangnya bola masih bisa ditepis oleh Hugo Lloris. 2 menit berselang, kali ini giliran Tottenham yang mengancam gawang Chelsea. Harry Winks melepas tembakan dari luar kotak penalti, namun sayang bola masih bisa diamankan oleh Kepa. Kemudian laga berjalan ketat kembali, kedua tim sama-sama terlihat kesulitan untuk mencetak gol. Hingga di akhir peluit babak pertama dibunyikan, Tottenham mencetak gol lewat Harry Kane. Namun sayangnya gol tersebut dianulir karena Kane dianggap melakukan pelanggaran terhadap Thiago Silva. Skor pun masih bertahan 0-0 hingga turun minum. Babak kedua pun bergulir, Chelsea langsung melancarkan serangan ke gawang Tottenham. Hasilnya 2 menit laga bergulir, Hakim Ziyech mencatatkan namanya di papan skor. Sepakan kaki kiri yang tidak bisa dijangkau oleh Hugo Lloris sukses merubah skor menjadi 1-0 untuk keunggulan Chelsea. Tertinggal keunggulan membuat Tottenham semakin tertekan. Hasilnya di menit 55, Thiago Silva menambah keunggulan untuk Chelsea lewat sundulan kepalanya. Umpan yang dikirimkan oleh Mason Mount berhasil dikonveksikan menjadi gol. Skor pun berubah menjadi 2-0. Tottenham pun mulai membangun serangan dari awal. Di menit ke-58, sepakan dari Stefan Bergwijn masih bisa ditepis oleh Kepa. Serangan demi serangan pun diluncurkan oleh kedua tim, namun skor tetap bertahan hingga peluit babak kedua dibunyikan. Hasil ini membuat The Blues berhasil mengamankan 3 poin dalam laga kandang. Menuju ke Liga Eredivisie, Ajax berhasil memuncaki klasemen setelah mengalahkan PSV dengan skor 2-1. Bermain di Stadion Philips, kedua tim bermain sama-sama saling menekan. Hasilnya di menit ke-34, Bryan Brobey membawa Ajax memimpin dengan skor 1-0 lewat sundulan kepala yang dikirimkan oleh Dusan Tadic. Banyak peluang yang terjadi untuk kedua tim, namun keunggulan Ajax masih bertahan hingga turun minum.
Babak kedua pun bergulir. PSV mengambil inisiatif serangan sejak bergulirnya babak. Hasilnya pada menit ke-53 Mario Götze mencetak gol setelah menyelesaikan umpan dari Jay Firman. Skor pun berubah menjadi 1-1. Gol tersebut pun membuat Ajax meningkatkan intensitas serangan hingga akhirnya di menit ke-74 Noussair Mazraoui melesatkan tembakan dari luar kotak penalti yang gagal diantisipasi oleh kiper PSV. Skor pun berubah kembali menjadi 2-1 untuk keunggulan Ajax Amsterdam. Pertandingan pun berjalan kembali. Jual beli serangan membuat pertandingan yang bertajuk The Chopper ini semakin menjadi menarik. Namun hingga peluit babak kedua dibunyikan, belum ada gol tambahan yang disajikan kembali. Hasil ini membuat Ajax menggusur PSV dari puncak klasemen dengan skor yang berakhir 2-1. Menuju ke Liga Italia, Juventus harus puas berbagi poin dengan AC Milan dalam gelaran Liga Serie A. Duel yang digelar di San Siro Stadium harus berakhir imbang tanpa gol. Kedua tim sama-sama bermain intens di sepanjang jalannya laga. Juventus langsung melancarkan serangan begitu laga dimulai. Namun belum ada peluang yang berhasil menuju ke gawang AC Milan. Pada menit keempat, Calabria dijatuhkan di kotak penalti oleh Alexandro. Namun wasit tak menganggap itu sebagai sebuah pelanggaran. Milan pun mulai mengembangkan permainan. Hasilnya di menit ke-20 tendangan keras dari Leao masih bisa ditepis oleh sang kiper Juventus. Di menit ke-28 Ibrahimovic harus ditarik keluar karena mengalami masalah ankle pada kakinya. Ia pun ditarik dan digantikan oleh Oliver Giroud. Menjelang turun minum, skor pun belum berubah, tetap 0-0 untuk Milan dan Juventus. Di babak kedua, Juventus lebih bermain hati-hati. Mereka lebih memainkan penguasaan bola dan sering merepotkan pertahanan AC Milan. Pada menit ke-51, Morata mendapatkan peluang lewat tandukannya, namun sayang bola masih melebar di sisi gawang. Milan pun mendominasi permainan babak kedua dengan melakukan serangan-serangan, namun belum bisa membobol gawang Juventus. Menit ke-84 Juventus akhirnya mengambil alih laga, namun sayangnya peluang-peluang yang didapat belum bisa membuahkan hasil. Peluit babak kedua pun dibunyikan, hasil 0-0 menjadi penutup laga antara Juventus dan AC Milan. Dengan hasil ini Juventus harus rela berbagi poin dengan sang tuan rumah. Demikian highlight dari pertandingan-pertandingan Liga Eropa. Saksikan terus One Click Football karena football at one click.